Selamat menonton. Baik, perkenalkan nama saya Andi Ana Marliana dengan NIM A1A221114, Prodi S1 Kebidanan Angkatan 2021. Di sini saya akan melakukan video konseling terkait pemeriksaan payudara, di mana sebagai salah satu tugas final edukasi dalam pelayanan kebidanan. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Ya, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diana Mardiana. Biasa bisa dipanggil dengan bidan anak. Sebelumnya saya akan membagikan prosedur videonya Ibu. Ya, bisa dibuka ya. Ya Ibu, sebelumnya saya akan menjelaskan terkait payudara terlebih dahulu ya Ibu. Di sini payudara merupakan salah satu organ tubuh yang dimana terletak di atas tubuh kita, baik itu pria maupun wanita. Tapi di sini saya akan menjelaskan payudara yang terdapat pada wanita. Ya Ibu, tapi di sini saya akan menjelaskan payudara yang terdapat di perempuan ya. Pemeriksaan payudara ini sangatlah penting untuk kita jelaskan terkait yang sering kita sebut dengan payudara. Sebelumnya apakah Ibu ketahui payudara? Pemeriksaan payudara? Belum. Kita juga perlu ketahui bersama bahwa pentingnya melakukan pemeriksaan payudara agar kita mengetahui gejala-gejala ataupun kelainan-kelainan yang akan terjadi pada payudara ini. Adapun pemeriksaannya dapat Ibu lihat di gambar kedua. Yang pertama itu bisa di depan cermin. Ibu bisa melihat berdiri di depan cermin, melihat bentuk, ukuran maupun warna puting susu Ibu di depan cermin. Dan jika Ibu pencet, jika mengeluarkan cairan seperti berwarna putih ke kuning-kuningan, berarti itu menandai payudara Ibu itu tidak normal. Dan yang kedua itu bisa dilakukan dengan cara pada saat Ibu mandi, bisa dilakukan itu lebih baik dilakukan karena busa sabun yang Ibu gunakan bisa membuat tangan Ibu licin dan mengelus secara lembut agar Ibu bisa mengetahui dengan 3 jari mengelus itu payudara Ibu, dilingkari apakah terdapat seperti benjolan atau terdapat mengeluarkan cairan yang biasanya tidak dikeluarkan. Yang ada pun cara yang ketiga bisa digunakan secara berbaring. Bisa dilihat gambar yang ketiga, pencet dan urutlah payudara Ibu, bisa menggunakan ibu jari, telunjuk ataupun jari manis Ibu, dilakukan secara berlingkar. Bisa dilihat di gambar ya Ibu, maupun pijit secara lembut menggunakan jari manis berbentuk lingkaran. Ini merupakan cara yang paling santai karena bisa dilakukan secara berbaring. Ya Ibu, itu saja cara-cara yang dapat saya sampaikan. Apakah ada salah satu Ibu yang mau dipertanyakan? Ya Ibu, ini sangat penting karena di sini kita bisa menjaga kesehatan payudara Ibu agar tetap terjaga. Saya ingin bertanya. Ya Ibu, dan Ibu siapa? Ya Ibu yang silakan. Ingin bertanya bagaimana cara melakukan pemeriksaan payudara.
melakukan cara-cara pemeriksaan payudara tersebut. Kan tadi sudah dijelaskan ya, ada ketiga cara untuk melakukan pemeriksaan payudara. Yang pertama bisa dilakukan di depan cermin. Itu ibu bisa berdiri di depan cermin, lalu membuka pakaian, bisa menggunakan 3 jari secara mengikat di payudara ibu, diraba, dielus maupun dipencet tapi secara lembut. Jika puting susu ibu itu mengeluarkan cairan seperti berwarna putih kekuning-kuningan, berarti payudara ibu secara itu tidak normal. Sebaiknya diperiksakan ke dokter lebih lanjut. Adapun cara yang kedua yaitu dengan cara pada saat ibu Yuni mandi bisa dilakukan dengan busa agar payudara ibu terasa lembut pada saat mandi, dielus-elus. Jika terdapat benjolan atau keras benjolan ibu di payudara, berarti itu menandai ibu tidak normal. Tapi jangan khawatir karena bisa saja susu ibu pada saat 1 minggu menstruasi itu biasanya terjadi. Adapun cara yang ketiga bisa dilakukan secara berbaring. Seperti saya jelaskan tadi, dengan cara berbaring, ibu bisa angkat tangan sebelah kanan atau sebelah kiri. Dilakukan ketiga jari tadi yang saya jelaskan, bisa jari telunjuk, jari manis, dan jari tengah ibu. Bisa dilakukan secara melingkar di payudara ibu, lalu melakukan juga payudara di sebelahnya. Dielus secara perlahan-lahan. Seperti yang gambar pertama, jika mengeluarkan cairan yang berbau atau yang berwarna putih kuning-kuningan, itu berarti payudara ibu tidak normal. Mungkin itu saja jawaban saya. Dan sebaiknya saran saya, Ibu Yuni melakukan pemeriksaan ini 1 minggu itu 1 kali agar tidak terdapat benjolan-benjolan tersebut. Karena jika terdapat benjolan atau mengalami perubahan pada payudara ibu, bisa jadi mungkin dikarenakan hormon atau gejala-gejala penyakit yang menuju ke kanker payudara ibu. Agar tidak terjadi, sebaiknya Ibu Yuni konsul ke dokter lebih lanjut. Bagaimana Ibu Yuni? Oh ya. Ibu, sebelum saya menutup materi konseling saya pada siang ini, apakah ada di antara ibu-ibu dapat menyimpulkan atau bagaimana Ibu? Baik, Saya sama siapa? Saya atas nama Rusmina. Dari Ibu Rusmina. Baik, terima kasih Bu Bidan atas saran yang diberikan kepada kami. Sebagai kesimpulan yang saya dapat itu cara pemeriksaan payudara sendiri, yaitu kita harus memeriksa payudara kita terlebih dahulu di depan cermin atau kita mau mandi. Jadi terima kasih atas edukasi yang diberikan kepada kami karena kami bisa mengetahui cara pemeriksaan payudara sendiri. Oh iya, terima kasih Bu Rosmia. Sekiranya dengan Ibu Yuni, apakah bisa memberikan kesimpulan kepada saya? Kalau yang saya dapat itu, jika pada saat melakukan surgery bukan benjolan atau perubahan pada payudara dibandingkan dengan keadaan pada bulan sebelumnya, segera diperiksakan dokter atau tidak karena benjolan itu memungkinkan ada berarti ibu-ibu sudah bisa dipahami ya terkait dengan penjelasan saya tadi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya serta kesimpulan yang telah ibu-ibu berikan kepada saya. Jika saran saya dan kesimpulan saya, sebaiknya ibu-ibu sering atau rutin melakukan pemeriksaan payudara agar tidak terkena atau gejala-gejala yang dikhawatirkan di kemudian hari. Bisa-bisa nanti ibu bisa terkena penyakit kanker ibu kalau ibu tidak melakukan pemeriksaan tersebut. Saran saya, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Itu
Itu saja materi konseling saya yang bisa saya bawakan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, sebenarnya saya pamit izin dulu ya. Terima kasih.